Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Haleluya. Yuk kita sama-sama buka kamera kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita untuk kita merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Dia begitu baik bagi setiap kita. Mari jangan sia-siakan pertemuan dengan Tuhan pagi hari ini, walaupun melewati online. Dia hadir di hatimu, Dia hadir di ruanganmu, Dia ada bagimu. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, oh semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, bawa korban syukurmu bagi Dia. Kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selalu baik bagi kami. Tidak dengan tangan yang hampa kita datang ke hadirat Tuhan. Mari bawa korban syukurmu bagi Dia. Katakan terima kasih, Engkau sungguh baik. Segala yang kami miliki adalah daripadamu. Oh Yesus Tuhan, Bapa Kau setia. Haleluya. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari angkat hati dan suaramu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Oh Yesus, Engkau yang kami pandang, Engkau yang kami sembah. Yesus, nama-Mu yang termasyhur, nama-Mu yang terindah Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu Yesus. Hadirat yang menyembuhkan, hadirat yang memulihkan. Mari terus datang kepada Tuhan, bawa korban syukur-Mu bagi Dia. Kita percaya kepada-Nya, kita menyembah-Nya. Oh ya rama ya lalamo, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami.
jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu. Kami menyembah Engkau Tuhan di altarmu, menyembahmu. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami mau mendengar tuntunan-Mu Tuhan. Tuntunan-Mu begitu berarti bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Apapun keadaan kami mau berkata, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami bersyukur, kami memuji menyembah Tuhan yang benar. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, yuk kita mau dengar tuntunan Tuhan. Ya, sejenak sebelum kita beraktivitas. Hari ini saya ingin membawakan tentang ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita nggak boleh datang dengan tangan yang hampa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika Tuhan bertahta dalam kehidupan kita, ya, Dia selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia selalu memelihara hidup kita, dan Dia telah membebaskan kita dari perbudakan. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memerintahkan kepada mereka untuk datang ke hadirat Tuhan. Ya, Tuhan berkata waktu di Perjanjian Lama, pernah saya baca, ya katakanlah 3 kali setahun pria itu harus datang ke hadirat Tuhan. Maksudnya datang ke bait suci. Ya, di sana mereka berjumpa dengan Tuhan, ya, dengan Allah yang Maha Kudus. Namun di zaman kasih karunia ini kita harus memahami Yesus 2000 tahun yang lalu kira-kira, ya, sudah mati di kayu salib, dan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalib kira-kira jam 3 sore, jam 3 petang, ya, tabir bait suci terbelah 2. Yang selama ini ruang Maha Kudus tidak ada yang bisa memasuki kecuali imam sekali setahun. Itu pun benar-benar harus kudus imam itu. Tetapi ketika Yesus disalibkan dan Dia mati, semua orang boleh datang dan menghadap ke tahta kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Ya, engkau datang ke hadirat Tuhan gak perlu bawa kambing domba, gak perlu bawa kerbau, gak perlu bawa sapi, ya, gak perlu untuk disembelih sebagai korban. Tidak. Yesus adalah korban sekali untuk selama-lamanya yang sempurna. Amin. Ya, sehingga kita bisa datang ke hadirat Tuhan kapan saja.
Kita baca di Keluaran 23 ayat 15. Kira-kira ini ayat 15 ya, C ya, di akhirnya itu. Bagian terakhir Keluaran 23 ayat 15. Bagian terakhirnya ya di ayat itu. Keluaran 23 ayat 15. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kita nggak boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tangan aja nggak boleh hampa, apalagi hati. Wah, ya itu aja cara berpikirnya begitu. Tangan aja nggak boleh hampa loh, nggak boleh tanpa sesuatu pada waktu itu. Lah kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita datang ke hadirat Tuhan dengan tidak bersyukur, dengan tidak mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada Tuhan, ya, taunya komplain aja. Nah ini Tuhan berkata jangan dengan tangan yang hampa. Ditegaskan lagi dalam Keluaran 34 ayat 20. Ya, 20C itu bagian terakhir. Keluaran 34 ayat 20. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Tuhan suka sekali mengingatkan di sini. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Kenapa? Tuhan itu sudah memberkati bangsa Israel begitu rupa. Masa sama Tuhan aja pelitnya minta ampun. Ya. Nah, kita ini bagaimana? Apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ya perjanjian lama ini tentang ketika kita menghadap Tuhan jangan dengan tangan yang hampa. Bukan hanya soal persembahan, kolekte maksudnya. Tetapi hati kita ini harus penuh dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terpenting dalam ibadah kita. Ya. Penting sekali. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru mengatakan kalau ibadah kita itu disertai dengan rasa cukup. Artinya ketika kita merasa cukup, kita bersyukur, betul? Iya dong. Artinya ketika ibadahmu disertai dengan rasa cukup, akan membawa keuntungan yang besar. Ternyata ketika kita ibadah dengan hati yang bersyukur, dengan tangan yang tidak hampa, ya, dengan tangan yang benar-benar dijaga untuk tidak berdosa gitu. Kita jaga hidup kita lakukan perbuatan firman, itu akan membawa keuntungan yang besar. Kolekte penting, persembahan penting memang. Ya kan? Penting. Siapa bilang gak penting? Karena persembahan itu, kolekte itu bagian dari ibadah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang penting hati kita lebih dahulu. Toh kalau kita memberikan kolekte persembahan dengan hati yang muram, hati yang penuh dengki, iri, itu hampa, Bapak Ibu Saudara. Penuh dendam, penuh dengan ketidaksukaan kepada orang yang lebih maju. Lah itu berbahaya. Kenapa ya Tuhan melihat hati kita ya? Ya, sebab yang Tuhan kenan adalah korban syukur kita dibanding dengan korban bakaran. Ya kan? Karena manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Seseorang bisa datang ke gereja dengan dandanan yang sangat-sangat glamor misalnya. Ya. Penuh dengan perhiasan, ya kan, luar biasa sekali. Ya, menornya, bajunya, ya kan, sekali melangkah bunyi sepatu
bajunya, busananya, perhiasannya ratusan juta misalnya, belum tasnya. Dia melangkah. Ya kan? Bisa, tetapi yang paling penting kata Tuhan, hati. Katakan hati. Hati kita nih nggak boleh hampa. Tangan itu saya pikir mewakili hati kita. Ya, ini bukan hanya berbicara fisik. Karena kalau hanya berbicara fisik, bagaimana orang-orang yang, mohon maaf, ya, yang tangannya cacat atau tidak memiliki tangan, bahkan nggak memiliki kaki. Dia bisa tersinggung nggak baca ayat ini? Nah gitu, kok wong gua nggak punya tangan, gitu kan? Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, yuk kita belajar bersyukur apapun keadaan kita. Amin. Iya. Apapun keadaan kita, kita bersyukur sama Tuhan. Lemahkah perasaan kita? Karena nggak selalu fisik yang lemah, betul nggak? Tapi kalau perasaan, pikiran kita rasanya, aduh lemah sekali hari ini, aduh berat sekali hari ini. Belajar datang sama Tuhan. Kita bersyukur punya Yesus yang sudah menebus kita di kayu salib dan membuat kita layak untuk datang ke tahta kasih karunia menghadap Bapa di sorga dengan nama Yesus. Amin. Ya. Tadi malam kita ada AMD dan mereka belajar ya tentang menginjil. Apa itu AMD? Ya, pemuridan untuk anak-anak muda di Choir Church. Ya, di GBI Choir ini. Untuk anak-anak muda khususnya. Nah mereka belajar tentang bagaimana untuk ternyata penginjilan itu bukan hanya ayo percaya. Enggak begitu aja. Tetapi bagaimana dia membangun relasi. Tanpa relasi dia tidak akan pernah bisa berhasil. Dalam membangun relasi, dia harus sungguh-sungguh latihan. Tadi malam ada latihan sedikit. Baru intronya itu dari penginjilan, belum ke intinya. Ya, itu aja mereka udah gelagapan. Anu ini. Ya. Belajar menginjil itu, wah, ternyata nggak hanya sekedar hei kau percaya sama Tuhan Yesus, nggak begitu. Atau sambil ngasah mandau, Pak mau percaya sama Yesus nggak Pak? Nggak begitu, ya. Atau lagi jadi tukang cukur misalnya, jadi tukang cukur lalu sambil mau kerok bagian tepi-tepinya, ya kan? Bapak gimana Pak? Mau percaya sama Tuhan Yesus Pak? Kalau enggak nih Pak, makin turun Pak. Enggak begitu. Tetapi membangun dulu kepada relasi-relasinya. Membangun hubungan yang baik. Supaya apa? Supaya kita didengarkan oleh dia. Oh begitu ya. Di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, ternyata kita harus belajar berdiam, belajar menyembah, belajar bersyukur, belajar mengangkat tangan sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Ada yang mengatakan begini, ketika engkau mengangkat tangan maka Tuhan turun tangan. Ya, bagus itu. Ya, tetapi jangan sampai kita berpikir, aku Pak, sudah sering Pak angkat tangan Pak, tapi kenapa Tuhan belum turun tangan Pak dalam kehidupan saya? Perhatikan, dari cara bicara kita sudah hampa. Coba renungkan. Ketika kita berbicara seperti itu, kelihatan isi hatimu yang sebenarnya.
Kok gitu Pak ngomongnya? Iya. Ketika engkau berkata begini, Pak saya sudah sering Pak angkat tangan Pak. Saya angkat tangan kepada Tuhan, saya menyembah Pak. Tapi kenapa Tuhan tidak turun-turun tangan? Katanya ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan. Jangankan turun tangan Pak, ya, turun tahta aja nggak pernah. Nggak begitu. Ketika kita ngomong kayak gitu udah ketahuan hati kita hampa. Kok hampa? Ya, ternyata engkau menuntut. Ketika engkau menyembah, engkau sedang menuntut Tuhan. Itu hampa. Penyembahan yang benar adalah soal hubungan, katakan hubungan. Sama seperti doa yang telah saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Doa adalah sebuah hubungan. Begitu juga pujian, penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Itu soal hubungan kita. Tanpa hubungan, engkau bukan menyembah. Tanpa sebuah hubungan, engkau hanya lip sync, lips service. Hanya bibir aja maksudnya. Bibirmu memuliakanku, tetapi hatimu condong kepada yang lain. Ketika kita menyembah, selayaknya kita tahu Dia layak disembah apapun keadaan kita. Yang setuju katakan ya. Apapun keadaan kita, Dia layak untuk disembah karena Dia Tuhan. Entah kita lagi berduka, entah kita lagi susah, entah kita lagi tertekan, entah kita lagi depresi. Datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita harus mengerti ketika kita datang sama Tuhan, pasti Tuhan itu akan menghampiri kita. Harus mengerti di sini dulu. Jangan sampai kita berpikir terus dalam hidup dalam intimidasi. Itu enggak sehat Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba kita baca dulu di dalam Mazmur 100 ayat 4. Kalau enggak salah saya ya. Mazmur 100 ayat 4. Bukan Mazmur 104 ayat 100 ya. Mazmur 100 ayat 4 nih, biar pagi-pagi ini connect dulu nih. Ya. Kadang seseorang kalau telepon atau Zoom bisa miskomunikasi. Kenapa? Karena sinyalnya terganggu. Tadi putus-putus nih. Apa ulangi dong. Ya, makanya perlu hubungan yang kuat, perlu sinyal yang kuat kalau kita mau terhubung dengan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Kita baca, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi ada pintu gerbang digambarkan oleh Daud di sini seperti bait suci, lalu ada ruang pelataran dengan puji-pujian. Lalu selanjutnya bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan amin. Ya, Daud mengatakan kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bersyukur, nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya. Di sini. Kenapa? Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita harus masuk ke pelataran Tuhan dengan ucapan syukur. Tapi saya mau kasih tahu. Ini penting banget buat kita, buat juga jemaat yang di YouTube nanti. Ketika engkau datang dan kepada Tuhan engkau beribadah, namun
engkau sepertinya tidak merasakan apa-apa. Nggak ada yang bergetar, nggak ada yang merinding, nothing special gitu. Nggak ada yang spesial gitu, seperti yang kau rasakan sebelum-sebelumnya. Jangan pikir Tuhan tidak hadir di hatimu. Ingat, ketika engkau bersyukur, memuji, menyembah, Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Hadirat Tuhan bukan berbicara perasaan. Hadirat Tuhan berbicara fakta. Hadirat Tuhan bukan berbicara soal hanya di pikiran saja. Tetapi hadirat Tuhan berbicara soal kenyataan firman Allah. Ditambah lagi kalau kita lebih dari 2-3 orang ini. Firman Allah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Ya, saya mau katakan hadirat Tuhan bukan teh celup, Bapak Ibu Saudara. Dia dicelup naik, celup naik, celup naik. Bukan begitu. Ketika kita berdoa, Tuhan hadirlah Engkau di tempat ini. Lalu dari angkasa dia datang, zoom. Shalom anakku, begitu. Enggak begitu. Ya, ingat, Dia maha hadir. Amin. Dia hadir di hati kita. Dia hadir di ruangan ini. Dia hadir bersama-sama dengan kita di online ini. Amin. Ya, karena kita sedang memuliakan Dia, meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Hadirat Tuhan bukan soal berbicara soal fasilitas. Hadirat Tuhan gak berbicara soal itu semua. Bahkan di tengah kuburan pun, ya, Dia mau hadir. Ketika ada umat percaya atau hamba Tuhan sedang dikebumikan, dan Dia hadir ketika namanya dimuliakan di situ. Dia hadir, Bapak Ibu Saudara. Dia meneguhkan orang. Dia menguatkan orang-orang yang kehilangan. Tidak mungkin Tuhan biarkan setiap kita mengalami pergumulan kita sendiri. Yuk kita belajar pagi hari ini. Ketika kita datang sama Tuhan, kita berkata apa? Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk persoalan. Ya, terima kasih untuk jalan keluar. Terima kasih untuk pertolongan walaupun engkau sedang sulit, sedang susah hari-hari ini. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk urapan yang baru yang Tuhan baharui setiap hari. Saya sering mengatakan seperti ini, urapan itu adalah seperti akses, ya, yang memberi jalan, yang memberi atau pintu, yang memberi kuasa Tuhan mudah dicurahkan buat setiap kita. Kuasa Tuhan ketika dicurahkan, Dia butuh urapan. Urapan itu yang membuka kuasa Tuhan untuk bekerja. Makanya ketika kita datang sama Tuhan, Dia akan membaharui urapan itu. Amin. Sebab kuasa dan kasih-Nya tetap sama. Kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak berubah. Namun urapan itu harus dibaharui hari demi hari. Makanya kita datang sama Tuhan setiap pagi. Amin. Kita harus mengerti konsepnya. Ya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang merugikan ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Lalu Pak, apakah boleh disamakan dengan, maksudnya dengan tangan yang hampa ini, ya? Maksudnya adalah kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Oh boleh, silahkan. Yang jadi pertanyaan, jangan sampai
Jajan kita bisa 100.000, 200.000. Tapi memberikan persembahan kepada Tuhan 1.000 perak doang. Ini dia. Jadi pertanyaan, katanya cinta Tuhan. Ya, saya bukan berbicara jumlah yang utama, no, tapi kualitas hatimu. Kualitas hati kita nampak dari perbuatan kita, betul enggak? Dia bilang begini, bos saya akan kerja sebaik mungkin bos, tapi duduk aja terus main game. Saya mau tanya, bosnya marah nggak kayak gitu? Kamu ini nggak kerja sesuai dengan SOP, ya? Masa duduk main game aja, ya? Kamu ini gimana sih? Pasti marah bosnya. Saya yakin, ya, kalau Bapak Ibu memiliki karyawan seperti ini, pasti juga akan marah. Nggak boleh begini. Ayo kerja yang benar. Harus kerja yang benar. Ya. Nah, demikian juga Tuhan. Sama Tuhan itu jangan kita hanya ngomong kita cinta Tuhan, tapi memberikan yang terbaik aja nggak mau. Jajan kita 100-200 ribu sekali makan, ya kan? Bisa segitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ngasih persembahan 1.000 perak. Dalam hati saya, ya mungkin dia masih anak-anak, rohaninya anak-anak. Tapi kalau engkau anak Tuhan sungguhan, nggak akan begitu sih. Ya, nggak akan begitu. Istilahnya gini, kalau engkau punya istri, ya kan, engkau rela, ya kan, untuk beli rokokmu, untuk beli nomor judimu, ratusan ribu bahkan jutaan, tapi pulang ke rumah engkau bawa tangan yang hampa. Itu istri mendengar kayak gitu pasti terluka berat. Itu bayangan aja kayak gitu. Gimana Tuhan ya? Ya, kalau kita cinta Tuhan, ayo datang sama Tuhan, bawa korban syukur. Bawa pujian penyembahanmu yang terbaik. Di ibadah-ibadah selanjutnya, jangan lagi ya memberikan yang level ya katakanlah yang biasa lah gitu. Ya yang penting store muka aja Pak kalau saya ibadah Pak. Nah itu dia. Ayo lawan semua kedaginganmu. Berikan yang terbaik. Ketika kita memuji menyembah, ingat dia hadir. Dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di samping kita. Ya, pagi hari ini kita belajar ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Ternyata Tuhan suka ketika kita bersyukur dan memuji Dia dengan hati yang tulus. Dengan hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Enggak peduli, aduh kok aku enggak merasa apa-apa sih. Di gereja ini enggak ada hadirat ya. Mulai menghakimi. Mulai menghakimi. Ya. Ada sih satu hamba Tuhan yang sangat terkenal di Indonesia secara khususnya. Ada. Pernah diadakan KKR untuk dia. Dia datang. Tetapi dia berkata, sudah cukup. Belum firman disampaikan. KKR malam hari ini tidak jadi. Wah, udah ribuan umat datang. Kaget kan? Udah memuji menyembah, dia bilang, tidak ada hadirat Tuhan di sini. Lalu dia pulang Bapak Ibu Saudara. Ekstrim sih. Ekstrim. Ya. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita menghakimi. Walaupun orangnya sudah meninggal Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pikir
Apakah iya memang gak ada hadirat Tuhan? Ngerti di sini Bapak Ibu Saudara? Ya, tentang hadirat Tuhan kita nggak boleh menghakimi. Ya, biarkan Roh Kudus bekerja masing-masing. Mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara ini, ya, tidak semuanya yang merasakan bagaimana. Tapi ada satu orang yang oh iya, dia merasakan hadirat Tuhan. Dia merasakan jamahan Tuhan. Dan mungkin ya, yang di YouTube atau di Zoom, dia sampai tutup kamera. Dia malu kelihatan nangis misalnya. Misalnya gitu ya. Bisa nggak gitu? Bisa. Biarkan Tuhan bekerja sebebasnya dia. Yang penting kita terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saya ingat kata rektor saya, dalam kehidupan ini kita harus punya prinsip dinamis. Dinamis itu bukan hanya soal meledak, bukan hanya soal maju terus, tapi ada kalanya kita rest. Berhenti dulu sejenak, biarkan sesuatu lewat di depan kita. Mungkin itu masalah, jangan kita tabrak masalahnya. Biarkan dia lewat di hadapan kita. Biarkan tantangan itu lewat. Gitu. Setelah dia lewat, baru kita maju lagi. Di dalam break itu, di dalam berhentinya itu, kita cross check. Kita evaluasi. Saya udah benar belum ya melakukan ini ya? Saya sudah ini belum ya? Sudah lakukan yang tepat belum? Untuk pelayanan saya, untuk kehidupan saya, untuk apa yang saya perbuat begitu. Kalau kita berhenti, harus kita lakukan yang seperti itu. Itu juga namanya dinamis. Enggak langsung yang hajar aja tanpa kita ada cross check. Nah, oleh sebab itu demikian pula ketika kita mencari Tuhan. Mungkin di situ kita cross check, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita, hati kita, dan sebagainya. Intinya adalah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ayo kita sama-sama memberikan korban syukur. Yuk kita datang sama Tuhan ya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yuk sama-sama kita bersyukur. Ungkapkan perasaanmu, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan saat ini. Sembari saya menaikkan pujian kepada Tuhan, katakan, Tuhan terima kasih. Oh terima kasih untuk sakit penyakitku. Terima kasih untuk apa yang telah aku alami, yang sedang aku alami. Terima kasih bahkan untuk kegagalanmu. Engkau harus bersyukur. Kalau bersyukur untuk hal-hal yang enak,
hal-hal yang nyaman itu mudah. Tetapi Tuhan mau kita bersyukur untuk apa yang sedang kita lewati. Katakan sama Tuhan, jangan pasif. Engkau harus ngomong sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik. Terima kasih untuk semua yang kami lewati. Hadirat Tuhan bukan soal perasaanmu. Hadirat Tuhan bukan soal merindingnya engkau. Tapi hadirat Tuhan berbicara soal kenyataan, soal fakta bahwa Dia hadir di hatimu, umat percaya kepada Tuhan. Dia baik, Dia sungguh baik. Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berserah, kami mau percaya sama Bapa. Engkau menampung setiap tetes air mata kami. Engkau melihat jauh ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur untuk bangsa kami. Apapun keadaan bangsa kami, Tuhan, kami berterima kasih. Baik buruknya keadaan bangsa kami percaya bangsa kami dalam keadaan aman di dalam tangan Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan. Oh, pulihkan bangsa kami Yesus. Berkati gereja kami, biar gereja kami banyak berkarya, memuliakan Tuhan dan membawa umat-umat Tuhan kepada hadirat-Mu, menjadi dampak di negeri ini. Bapa, berkati gereja kami dengan kreativitas, dengan urapan-Mu. Pakai anak-anak muda di gereja kami Tuhan, untuk berkarya memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Biar gereja kami bisa memiliki gedung sendiri dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar gereja kami menuai jiwa-jiwa, semuanya bisa menginjil, urapan Allah mengalir, dan kami hidup dalam panggilan Allah yang Maha Kudus. Oh, berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati mereka, urapi setiap kami, urapi umat-Mu, mereka yang bekerja, mereka yang mencari nafkah, wira swasta, pegawai negeri, honorer, sekolah, kuliah, playgroup, SD, bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sedang magang, berkati dalam nama Yesus. Buat mereka berprestasi, buat mereka diberkati Tuhan, sehingga memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang sakit pagi hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Bapa. Kami serahkan hari ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidupan kami Tuhan. Oh, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Shalom. Semangat Glenn. Ya.
Itu Oksan. Mhm. Oke.